Halo Buara, perkenalkan saya Benardi Utari dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 5. Saya akan menyampaikan tugas PPKN. Selamat menyaksikan. Saya akan menyampaikan mengenai dampak iptek terhadap kehidupan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dampak-dampak positifnya antara lain ialah yang pertama, memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi yang benar-benar terjadi alias fakta dari berbagai sumber dan media. Contohnya, jika di suatu tempat terjadi suatu peristiwa bencana alam, nah, otomatis tidak banyak orang bisa menyaksikan hal itu kan. Namun dengan mudahnya zaman sekarang, dengan mudahnya HP, video, rekaman, ada beberapa orang yang saat itu sedang menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Ia merekam peristiwa itu lalu membagikannya kepada orang banyak, sehingga orang-orang yang tidak menyaksikan peristiwa itu secara langsung bisa tahu dan melihat kronologi terjadinya peristiwa itu melalui video rekaman tadi. Yang kedua, memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, baik melalui pesan teks seperti WhatsApp, pesan audio, komunikasi jarak jauh yang dahulu memakan waktu yang lama, sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Contohnya, misalnya seorang anak harus merantau ke suatu daerah karena ia harus sekolah, bekerja, sehingga harus berpisah dari orang tuanya. Namun mereka ingin tetap berkomunikasi, pasti ada yang namanya rindu. Nah, mereka masih tetap bisa berkomunikasi, bertukar kabar dengan sangat mudah. Bisa dengan chattingan melalui WhatsApp atau SMS, bisa telepon, atau bahkan mereka bisa saling memandang, bisa melihat wajahnya, bisa melihat keadaannya apakah sehat, apakah sakit, melalui video call. Yang ketiga, mudahnya mencari berbagai informasi. Hal itu sangat membantu dalam pendidikan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi turut membantu proses belajar mengajar di sekolah. Contohnya, seorang siswa belajar dengan Google. Ia bisa belajar apapun dari sumber manapun. Mereka tetap bisa mempelajari segala hal yang jaraknya jauh dari mereka, sehingga tidak harus datang ke tempat tersebut. Sehingga semua terasa mudah. Ketika seorang siswa kesulitan mengerjakan tugas dan tidak ada yang membantunya, ia bisa membuka YouTube ataupun Google dan mencari cara mengerjakan tugas tersebut sehingga semua teratasi. Selain itu, semua siswa harus belajar dari rumah saat ini karena adanya pandemi virus COVID-19. Namun, siswa masih tetap bisa bersekolah seperti biasa dari rumah masing-masing. Dengan menggunakan HP dan laptop, mereka tetap bisa belajar bersama teman-teman dan para guru. Yang keempat, memudahkan seseorang bertransaksi jual beli barang dan jasa. Teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi jembatan atau media antara penjual dan pembeli di dunia maya. Contohnya seperti Facebook,
saat ini Facebook pasti sudah banyak dikenal masyarakat. Pasti tidak ada yang tidak tahu yang namanya Facebook. Nah, di Facebook itu banyak sekali orang yang memasang iklan-iklan, menjual berbagai jenis benda. Tidak hanya benda sebenarnya, karena hewan pun juga dijual. Terpasang iklan penjualan hewan-hewan di sana. Jadi, jika jarak antara satu orang dengan orang lainnya jauh, tetap bisa bertransaksi ataupun melakukan jual beli barang tersebut. Semua orang dari Sabang sampai Merauke tetap bisa bertransaksi secara online. Jadi misalnya saya di Jogja, saya menginginkan bunga anggrek. Namun di sini saya sudah mencari-cari dan tidak ada yang menjual bunga anggrek. Kebetulan saya sedang membuka Facebook dan menemukan iklan penjualan bunga anggrek. Tepat toko tersebut berada di Jakarta. Nah, saya lalu memesannya dan toko tersebut mengirimkan barang tersebut dan semua sudah teratasi dengan baik. Yang kelima, membantu dalam transportasi. Saat ini telah berkembang pemesanan sarana transportasi secara online. Selain itu juga dapat diketahui jarak maupun situasi kemacetan di jalan. Contohnya, saat ini kan sudah banyak sekali ya aplikasi jual tiket online. Pasti masyarakat sudah banyak yang mengenal juga. Karena itu sangat mudah dijangkau. Sehingga jika seseorang ingin berpergian, mereka tinggal memesan saja melalui aplikasi tersebut, mau menggunakan kendaraan apa, tujuan kemana, waktunya kapan, tinggal dipesan saja, lalu kita akan mendapatkan tiket yang kita inginkan. Selain itu, dengan aplikasi Google Maps, jarak satu tempat dengan tempat lainnya bisa diketahui. Situasi kemacetan jalan yang akan kita lalui atau akan kita tuju juga bisa diketahui. Jadi semua menjadi lebih efisien dan praktis. Jadi semisal hari ini saya akan menghadiri pesta pernikahan sahabat saya. Nah, saat itu pestanya dimulai pukul 10, sedangkan saya baru akan berangkat pukul 9. Karena pada saat itu saya baru siap untuk berangkat. Lalu saya memikirkan, waduh, apakah nanti sampai hanya 1 jam ke tempat tujuan? Karena saat ini pasti macet. Lalu saya memikirkan rute terbaik. Apakah saya akan memakai rute ini atau rute mana? Apakah jalan ini macet atau tidak? Rute mana yang paling terbaik yang akan saya lewati? Nah, saya akan melihat Google Maps. Jadi semua gampang. Jadi saya bisa memutuskan saya akan memakai rute mana yang tidak macet, yang lebih cepat dan efisien. Jadi benar, semua menjadi efisien dan praktis. Pengaruh negatifnya antara lain ialah yang pertama, banyak orang yang tidak bertanggung jawab dan menyebarkan berita hoax. Contohnya, seringkali di grup WhatsApp pasti sering dijumpai banyak sekali hoax, entah dari mana. Namun, ketika anggota grup tersebut melihat berita itu, pasti mereka langsung ingin memberikannya ke semua kerabat dan temannya. Namun, mereka tidak memikirkan apakah berita ini benar atau tidak. Jadi, kita harus pintar memilah, jangan asal sebar, karena akan berakibat fatal.
Contohnya, saya ingat ketika itu ada berita tsunami. Sudah ribut-ribut mau tsunami, banyak orang yang tidak bertanggung jawab menyebutkan tentang berita itu. Namun ternyata hal itu tidak benar. Padahal sudah meresahkan masyarakat. Masyarakat sudah bingung, sudah panik. Bakalan gimana ini semua? Ternyata berita itu hoax. Jadi, kita tidak boleh sembarangan menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, karena itu akan berakibat fatal. Yang kedua, dapat meningkatkan kasus perundungan atau bullying melalui media sosial. Contohnya, saat ini di lingkungan kita pasti banyak dijumpai kasus-kasus ini, entah yang terjadi secara langsung, tapi ini kasusnya dalam online atau media sosial. Entah karena masalah apa, namun beberapa orang senang sekali melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Padahal akibatnya akan sangat fatal. Bisa menyebabkan gangguan psikis hingga kematian. Seperti yang ada di berita bahwa Instagramlah media sosial pemicu bullying. Karena menurut saya di Instagram itu adalah tempat atau wadah di mana orang akan memposting, memamerkan gaya hidupnya. Sehingga disitulah muncul banyak orang yang iri, sehingga ia akan membuli, menghujat, seperti artis-artis saja contohnya. Banyak sekali yang membuli artis-artis itu karena tidak suka dengannya. Jika kuat tidak apa-apa, namun jika psikisnya lemah itu akan membuat sesuatu yang sangat fatal hingga berujung kematian. Jadi, kita harus pintar-pintar. Jangan asal berkomentar yang bisa menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, merenggangkan hubungan sosial di kehidupan nyata. Salah satu kelebihan teknologi informasi ini adalah merekatkan hubungan jarak jauh. Namun, lama-lama manfaat baik dalam berkomunikasi dengan orang yang berjaraknya jauh akan memberikan dampak negatif terhadap hubungan sosial seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Dua orang yang berada pada ruangan yang sama saling kenal pula. Bisa saja tidak komunikasi karena sibuk dengan gadget masing-masing. Ini sering kita temui, bahkan pada pemuda-pemuda yang sedang bersantai di kafe, berkumpul bersama. Jadi seperti mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat. Jadi hal ini harus dihindari. Jadi diusahakan jika kita sedang berkumpul itu ya dinikmati waktunya, bukan malah bermain HP dan menghubungi orang-orang yang jauh dari kita. Yang dekat saja ada, kenapa harus yang jauh? Yang keempat, bertambahnya penipuan. Berbagai penipuan yang terjadi masih sangat erat hubungannya dengan akun palsu yang banyak beredar di dunia medsos atau media sosial. Ya, yang paling sering adalah penjualan online. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh seseorang pemilik online shop atau toko online. Ketika pembeli telah transfer sejumlah uang atau mengirimkan sejumlah uang,
Penjual dengan seenaknya kabur dan tidak meninggalkan jejak. Mengusut kasus ini tuh bukan perkara yang mudah. Tipsnya agar tidak mudah tertipu adalah pintar-pintarlah mencari akun penjualan online atau berbelanja online pada web jual beli yang telah memiliki nama besar. Jadi, kita tidak akan khawatir karena itu pasti sudah dijamin. Yang kelima, pengaruh perilaku sosial. Pengaruh perilaku akibat perkembangan teknologi ini. Misalnya, seseorang menjadi belajar budaya wilayah lain. Jadi, karena sangat mudahnya berkomunikasi antara jarak, ini malah akan menyebabkan kita bisa mudah mengenal budaya lain secara mudah, sehingga kok malah bagus budaya lain. Jadi budaya kita ditinggalkan dan kita malah ikut-ikut dengan budaya lain. Untuk orang yang kurang pintar menelan pengetahuannya, perilaku dari orang di negara lain bisa saja dilakukan di negaranya, walaupun tidak pantas. Misalnya, ya kebudayaan barat yang dilakukan oleh orang yang tinggal di negara timur. Tentu saja tidak bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Ini semua merupakan salah satu dampak negatif perkembangan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penyampaian tugas PPKN dari saya. Terima kasih.